Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Benyamin. Sini saya sebagai mahasiswa aktif di salah satu sekolah tinggi agama negeri Pontianak. Di sini saya berada di semester 6 PKK 1. Di sini saya akan berbagi tentang sedikit ilmu membahas tentang sejarah gereja dunia yang sedang saya tempuh mata kuliah ini. Di sini dalam sejarah gereja dunia saya membahas tentang Arianisme dan Nestorianisme. Nah, teman-teman, di sini saya akan berbagi tentang Arianisme. Arianisme itu adalah bid'ah atau heresi yang muncul pada abad keempat sebelum Masehi, menyangkal keilahian Yesus Kristus dan menolak doktrin Trinitas. Ajaran ini dinamai berdasarkan namanya, yaitu Arius, seorang imam dari Alexandria yang menjadi tokoh utamanya. Ini menurut Santo Antonius dari para bapak gereja. Arianisme merupakan penyimpangan serius karena mengurangi Yesus dari status Allah sejati menjadi segala ciptaan paling mulia. Di sini tokoh pelopornya yaitu Arius. Terjadi pada 256 sampai 336 Masehi. Arius ini berasal dari Libya dan menjadi seorang imam di Alexandria, Mesir. Dalam pengaruh teologisnya dipengaruhi oleh Origenes atau secara tidak langsung, dan teologi Subordanis Antiochia. Nah, dalam Arianisme ini konflik dengan uskup Alexander. Arius berselisih dengan uskup Alexander, kemudian digantikan oleh Santo Antonius karena ajarannya yang menolak kesetaraan Kristus dengan Bapa. Ajaran-ajaran Arianisme ini bertentangan dengan gereja Katolik. Yang pertama adalah Yesus adalah ciptaan Bapa, bukan Allah sejati. Nah, pernyataan Arius ini ada masa ketika Sang Putra tidak ada. Keyakinan utama yaitu Yesus diciptakan dari ketidaktiadaan oleh Bapa sebelum segala zaman. Terus Yesus bukanlah yang kekal, melainkan makhluk pertama dan tertinggi. Ayat yang disalahartikan yaitu terdapat dalam Amsal bab 8 ayat 22. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Dan Kolose bab 1 ayat 15, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, dari yang sulung dari segala ciptaannya. Nah, penolakan terhadap homonosis, satu hakikat dengan Bapa. Arius mengajarkan bahwa Yesus homonius, serupa sehakikat atau bukan heteronius atau berbeda hakikat dengan Bapa. Dalam hal ini gereja menolak jika Yesus tidak satu hakikat dengan Bapa, maka ia bukan Allah sejati. Santo Antonius ini berargumen, jika Yesus bukanlah Allah, maka kita masih dalam dosa kita, karena hanya Allah yang menebus dosa kita. Nah, bantahan gereja dalam Konsili Konstantinopel pertama pada tahun 381 Masehi menegaskan keilahan Roh Kudus. Nah, dalam hal ini Santo Antonius ini menolak. Dalam masalah teologis, di sini dijelaskan bahwa jika Yesus bukan Allah, maka kematiannya disalib tidak bernilai ilahi dan tidak bisa menghapus dosa manusia. Nah, dalam Nestorianisme adalah bid'ah kristologis pada abad kelima dan yang diajarkan oleh Nestorius, menolak kesatuan hakiki antara kodrat ilahi dan manusiawi dalam diri Kristus. Ajaran ini secara resmi dikutuk oleh Konsili Efesus pada 431 Masehi dan Konsili Chalcedon 451 Masehi. Dalam The Christology Convention Richard Norris, Nestorianisme merupakan penyimpangan dalam memahami inkarnasi dengan memisahkan secara berlebihan kedua kodrat Kristus
Kesalahan utama Nestorisme terletak pada pengabdian persatuan hipostik politik sejati. Dalam tokoh pelopornya, di sini Nestorius 386 sampai 450 Masehi. Dia lahir di Germasia, Suriah, dan menjadi uskup Konstantinopel pertama pada 428 sampai 431. Latar belakang yang mempengaruhi teologisnya yaitu dipengaruhi oleh sekolah tinggi Antioquia yang cenderung literal. Yang kedua itu murid Theodor dari Maspekestia, walaupun Theodor tidak secara sepenuh Nestorian. Dalam hal ini kontroversi utama yaitu menolak gelar Theotokos Bunda Allah untuk Maria, mengusulkan gelar Christotokos atau Bunda Allah atau Bunda Kristus. Nah, ajaran-ajaran Nestorisme yang ditolak gereja ini, yang pertama, pemisahan dua pribadi dalam Kristus. Doktrin Nestorian mengajarkan dua hipotesis atau pribadi dalam Kristus yang ilahi atau logos dan manusiawi Yesus. Hubungan keduanya adalah moral dan voluntaris, bukan hakiki. Dalam hal ini gereja membantah Santo Cyrillus dari Auxerria dalam 12 Anantisme, jika ada yang tidak mengakui bahwa Sang Firman bersatu secara hipostatik dengan daging, terkutuklah ia. Yang kedua itu penolakan gelar Theotokos. Argumentasi Nestoris, Maria hanya melahirkan manusia Yesus, bukan logos. Gelar yang tepat adalah Christos atau Anthropos. Tanggapan gereja dalam konsili Efesus dalam Dengsiser 111, jika ada yang tidak mengakui Maria sebagai Theotokos, ia terpisah dari Allah. Nah, dalam hal ini menimbulkan masalah teologis. Jika logos tidak benar-benar menjadi manusia, penderitaan di salib hanya dialami manusia Yesus, penebus menjadi yang tidak sempurna. Dalam kutipan Santo Leo Agung dalam bukunya yang Theodophalvin, juga yang sama adalah Allah sejati dalam juga manusia sejati dalam satu pribadi. Sekian pembahasan dari saya tentang sejarah gereja dunia. Semoga apa yang telah saya bagikan untuk teman-teman dan saudara bisa bermanfaat. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.